Ayo ikutin. Yesus juru selamatku. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Lebih dalam dari apapun, besar kasih-Mu Bapa. Lebih besar dari apapun, aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Lebih dalam dari apapun, mengasihi-Mu, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus cinta semua anak, semua bangsa di dunia. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Lebih dalam dari apapun, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apa
berubah, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Shalom, selamat hari Minggu, senang berjumpa kembali. Hari Minggu, saatnya kita beribadah dan saatnya juga kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik, Amang buka masker dulu ya. Amang harap semua dalam keadaan sehat. Nah, ingat kalau main-main keluar rumah, pergunakan masker. Rajin selalu cuci tangan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berjumpa kembali untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan dan biarlah Roh Tuhan mengajari kami, memenuhi hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi bijaksana dan kami boleh hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ada yang dikasih Tuhan, hari ini minggu terakhir dalam peringatan akan Trinitatis, minggu-minggu biasa, warnanya hijau kan. Nah, minggu depan kita sudah mulai minggu Advent, artinya sebentar lagi mau Natal. Oleh karena itu tetap bersuka cita. Firman Tuhan untuk minggu terakhir dalam minggu-minggu Trinitatis atau ujung tahun Parkuriaun, akhir tahun gereja. Mari buka Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat 24 sampai yang ke-26. Demikian tertulis dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian jauh tertulis dalam Yohanes. Ada yang dikasih Tuhan, hari ini kalau dalam kalender gereja HKBP disebut peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi sesungguhnya ini adalah pesta besar loh. Kita sedang merayakan yang namanya Hari Kekekalan. Di mana semua orang percaya akan masuk ke dalam surga bersama Yesus. Dan mereka yang sudah mati akan dibangkitkan bersama Yesus. Dan hari ini, saudara-saudara kita, baik teman atau orang tua, atau siapapun yang meninggal dari antara anggota jemaat, mereka disebut sebagai pemenang. Dan nama-nama pemenang akan dibacakan pada ibadah minggu hari ini, ibadah minggu dewasa. Nah, ada yang kasih Tuhan,
Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ketika Tuhan Yesus bilang ini, Marta lagi sedih. Kenapa sedih? Karena Lazarus mati. Lazarus itu saudaranya laki-laki. Kenyataan sudah mati dan sudah dikuburkan. Padahal waktu Lazarus sakit, Tuhan Yesus sudah diberitahu. Saudara yang kau kasihi telah sakit, jatuh sakit. Tapi tahu nggak adik-adik? Kalau kita baca Yohanes 11 itu ya, Tuhan Yesus bilang, oh itu nggak apa-apa. Sakitnya nggak akan membawa kepada kematian. Justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tapi kenyataan tahu nggak? Lazarus mati. Nah, saat Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah dikubur. Marta sama Maria bicara-bicara sudah dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika berbincang itu Tuhan Yesus bertanya, engkau nggak percaya nih bahwa dia akan bangkit? Datang Marta bilang, oh aku percaya. Nanti di akhir zaman kelak. Ya kan? Mari kita lihat. Ternyata Marta punya iman akan kebangkitan. Tapi itu cuma yang di pikiran. Padahal kebangkitan yang jelas ada di depan mata, yaitu Yesus. Yesuslah bukti kebangkitan itu. Marta nggak tahu. Makanya ketika Tuhan Yesus tanya di ayat 26 kan, percayakah engkau akan hal itu? Marta masih sedih. Adik-adik, kita sulit percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, kalau kehidupan kita biarkan kesedihan menguasai pikiran kita. Siapa nggak sedih ditinggal orang yang dikasihi? Pasti sedih, ya kan? Pasti kita mengalami kesedihan. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan Marta dan Maria. Lihat, Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, setelah Lazarus 3 hari dikubur, Yesus mengajak semua datang ke kuburan Lazarus. Disuruh Tuhan Yesus, Lazarus keluar dari situ. Lazarus keluar dan bangkit. Nah, adik-adik, cuma di dalam nama Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus, di situ ada surga, di situ ada kebangkitan, di situ ada kehidupan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa, setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kita adalah orang-orang yang akan bangkit dan menang. Di mana buktinya nanti? Karena Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan dan kehidupan kekal, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Banggalah menjadi orang Kristen. Banggalah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena nama Yesus itulah nama yang terbesar yang mengalahkan maut dan kematian. Oleh karena itu adik-adik yang kasih Tuhan, Amang minta nih, Amang mau minta. Apa yang Amang minta kasih dulu ya. Kasih dulu Amang huruf Y. Semua bilang Y. E. S. U. S. Apa bacanya? Yesus. Tuhan Yesuslah kehidupan, Tuhan Yesuslah kebangkitan, dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus berbahagialah. Karena kehidupan kelak kekal itu adalah milik anak-anak Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di akhir tahun gerejawi ini, kami boleh mengingat akan kebangkitan dan kami mengingat akan kehidupan kelak yang akan dinyatakan, yang sudah dinyatakan dengan kebangkitan Yesus. Biarlah kami boleh bersuka cita untuk semakin mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin kami mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi, karena meninggal atau karena apapun. Tapi firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap percaya, memandang kepada Yesus yang adalah kebangkitan yang benar itu. Terima kasih Bapa di sorga, sertai kami, sertai berkati seluruh anak-anak Tuhan. Biarlah mulai dari kecil sampai dewasa nanti, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan kami mensyukuri dan kami hidup di dalam Yesus yang adalah kehidupan dan kebangkitan itu.
Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kalau keluar rumah pergunakan masker. Tetap rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak. Jangan jauhilah keramaian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dek. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya, Kak. Oke. Kalau di hari Minggu udah rapi ya, Kak ya? Udah rapi, udah mandi, udah siap belum adik-adik memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, udah siap? Yes, udah siap dong, Kak. Bagus. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, Kak. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan kakak sekolah minggu agar firman-Mu tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Udah siap ya? Oke, sekarang adik-adik coba buka Alkitabnya. Nah, cerita hari ini itu diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Wah, bagus ya Kak. Kak, tapi kayaknya ada yang belum bisa buka Alkitab deh Kak. Oke, untuk adik-adik ke kelas Batita, TK yang masih belum bisa buka Alkitabnya, yuk minta tolong sama mama, papa, atau adik-adik buka bareng sama kakaknya. Oh iya, baca bareng. Iya. Nah, firman Tuhan hari ini dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Tentang apa ya Kak Sidia? Oke, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus berpegang hanya pada Tuhan Yesus. Tuhan. Iya. Jadi ya Kak ya, ceritanya itu Maria sama Marta itu dia yakin Kak. Oh, yakin? Yakin kalau Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus Kak. Oke, seperti khotbah Amang ya Iya. Kak? Harus yakin dan percaya. Maka dari itu Marta dan Maria, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus mampu membangkitkan saudaraku Lazarus. Oh, begitu adik-adik. Iya, jadi minggu hari ini Kak, kita mau belajar kalau apapun yang kita alami harus berpegang sama Tuhan Yesus Kak. Oke, berarti Tuhan itu adalah kekuatan dan tiang untuk kita percaya ya Kak? Iya, contohnya gini Kak. Kakak, mamaku lagi sakit. Oh, Aku nggak tahu harus mau bagaimana Kak. Aku harus apa? Itu gimana Kak ya? oh, adik-adik pernah nggak ngalamin kayak gitu? Mamanya lagi sakit Kak. Papanya lagi sakit, opungnya lagi Iya. sakit. Bukan nangis Kak, jangan nangis. Jangan, oh Tuhan mamaku sakit, sakit. Nggak boleh nangis Kak, tapi harus percaya. Percaya sama Tuhan, berpegang sama Tuhan. Jadi adik-adik harus berdoa Kak. Oh, jadi kalau misalkan ada keluarga kita yang sakit, papa, mama, kakak, opung semuanya sakit misalkan, adik-adik tidak boleh nangis, tidak boleh sedih, tapi adik-adik harus berdoa. Iya. Begitu ya Kak? Minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan Yesus, mama aku lagi sakit. Tuhan tolong sembuhin mama. Tuhan tolong berikan kesehatan sama mama, umur panjang sama mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gitu Kak. Oh, begitu. Iya, Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Oh, begitu. Karena apa? Tuhan Yesus kita tuh dahsyat Kak. Wah, Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuh kan, ingat gak Kak cerita minggu lalu, Tuhan Yesus itu tidak pernah akan meninggalkan adik-adik. Iya. Makanya ya Kak, berarti firman Tuhan hari ini makin kuat nih Kak, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus.
Jadi mau kita sakit, mau kita sedih, mau kita dapat nilainya jelek, tetap harus berdoa dan meminta pertolongan sama siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Jangan, kakak, aku nggak yakin deh kalau Tuhan Yesus akan nolong aku. Nggak boleh kak kayak gitu. Oh, nggak boleh. Itu nggak percaya sama Tuhan kak. Itu bukan anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus pasti dia percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Kalau Tuhan Yesus akan membantu adik-adik. Itu kak. Karena Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu besar kuasanya kak. Oh, berarti Tuhan kita luar biasa ya. Sangat luar biasa kak. Wah, hebat. Berarti aku bangga deh kayak jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Iya Aku dong. bangga menjadi seorang Kristen. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Yes. Menemani kita selalu, punya kuasa yang besar. Wah, hebat banget. Makanya adik-adik nggak boleh. Aku malu kak. Masa aku harus berdoa di sini? Nggak boleh kak. Oke. Anak Tuhan Yesus nggak boleh malu. Masa kan gini kak ya, lagi makan bareng nih kak. Contohnya siapa sih kak yang di kelas 1 kak? Oh, namanya ada Bernis. Bernis. Kalau di Pondok Aren ada namanya Aurel. Misalkan diminta tolong, coba Aurel atau Bernis pimpin doa, harus mau kak. Oke, ya kak, mudah-mudahan tahun depan adik-adik udah bisa sekolah minggu ya. Jadi adik-adik kalau kasih disuruh pimpin doa, adik-adik harus berani. Harus berani karena kan Tuhan Yesus kita kan Iya, Tuhan dahsyat. yang kita itu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Berarti kalau kita berdoa kan sama aja kita sedang bercerita sama Tuhan ya Iya, kak. dan percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Oke. Semua masuk dalam otak biar diingat semua. Iya. Oke. Gitu kak cerita hari ini. Jadi Marta sama Maria itu percaya kak sama Tuhan Yesus kalau Lazarus akan sembuh, akan dibangkitkan. Nah adik-adik harus punya iman yang percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik kak. Kak, iman yang besar itu seperti contohnya tokoh siapa kak? Ada lagi nggak kak? Kalau misalkan contohnya, oh ada kak. Kayak seperti imannya Yunus kak. Yunus di perut ikan, dia punya iman bahwa dia tidak akan mati walaupun di dalam perut ikan. Coba bayangin. Terus ada lagi iman yang besar. Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini berkat siapa? Bahkan Tuhan Allah Bapa di sorga punya imannya yang besar. Iya, Gitu kak. Ya, satu lagi seperti kasus contohnya Marta ini. Tuh, dia percaya sama Tuhan, saudaranya akan sembuh, akan bangkit, dan dia berdoa, imannya besar kak. Iya. Gitu. Makanya adik-adik, kalau adik-adik sedih, ada pergumulan atau baru diomelin kak, Iya. adik-adik gak boleh langsung benci, Marah. langsung marah. No. Boleh. Tapi adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap cerita sama Tuhan. Adik-adik kalau misalnya punya kesulitan, kesedihan, cerita aja sama Tuhan. Iya. Tuhan itu seperti best friend. Yes. Seperti Forever. teman selalu ada buat adik-adik semua, buat keluarga. Karena kita adalah anak-anak siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Cuma satu kak intinya, harus berdoa dan percaya sama doanya adik-adik. Rajin berdoa di rumah. Oke. Nah, Ah. diingat ya adik-adik, hari ini belajarnya firman Tuhan hari ini itu luar biasa banget, dimana adik-adik diajarkan untuk punya iman yang besar hanya pada Tuhan Yesus, bukan pada orang lain. Karena siapa yang punya kita? Yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, bagus Senang banget ya kak ya firman Tuhan hari ini. Iya. Senang gak adik-adik? Senang? Wah senang ya kak ya. Oke. Nah kak, kayaknya udah nih kak ya firman Tuhan hari ini. Kita tutup dulu dengan doa ya kak ya. Yuk, kita mau berdoa. Udah siap? Sudah ditaruh Alkitabnya? Yuk kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jaringan, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Tuhan Yesus, ajarilah kami, bentuklah kami menjadi anak-anak
yang punya iman yang besar, selalu mendengarkan firman-Mu, selalu percaya kuasa, kekuatan Engkau. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah saudara kami. Kiranya Engkau melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, jangan kemana dulu nih. Stop. Kita mau nyanyi dulu ya. Oh. Jangan lupa. Kita habis ini nyanyi bareng ya, Kak ya. Apa, Kak? Nanti deh kita lihat sendiri kan videonya, kita Oke. nyanyi bareng ya. Siap ya, Dek. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya, Kak. Dadah. Shalom adik-adik, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi yuk kakak-kakak, adik-adik yang semangat, kita bangkit berdiri yuk. Ayo, yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart.